Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore kepada Ibu Eka Susanti selaku dosen pengampu mata kuliah Biopsikologi dan selamat pagi, siang, sore kepada rekan-rekan kelas 2C yang saya banggakan. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai Tourette Syndrome. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Yang pertama ada Timotius Krisnamurti dengan NIM akhir 078 sebagai pencari materi. Yang kedua ada Adrian Hernawan dengan NIM akhir 086 sebagai pencari materi. Yang ketiga ada saya sendiri, Astri Fitria dengan NIM akhir 093 sebagai pemateri dan moderator. Yang keempat ada Sabila Rahmatia dengan NIM akhir 097 sebagai pemateri. Selanjutnya ada Rima Nurul dengan NIM akhir 104 sebagai pemateri. Dan yang terakhir ada Dendi Ahmad dengan NIM akhir 093 sebagai pencari materi. Baik, materi yang pertama ada pengertian Tourette Syndrome. Tourette Syndrome adalah gangguan neuropsikiatri yang diduga berasal dari faktor genetik atau diwariskan dan merupakan salah satu penyebab tics, perilaku atau kebiasaan pada anak-anak maupun orang dewasa. Gangguan Tourette atau gangguan tics merupakan gerakan yang tidak disengaja, berulang, stereotipik, atau vokalisasi. Gangguan ini biasanya terjadi pada di masa kanak-kanak atau remaja awal dengan beberapa gejala yang muncul seperti tics motorik sederhana, yaitu mata berkedip atau gerakan kepala, tics motorik kompleks, memukul, menyentuh benda, jongkok, melompat, memutar-mutar, dan bahkan terkadang membuat gerakan cabul. Dan tics verbal seperti suara tidak jelas, seperti menggonggong, batuk, dan mendengus. Lalu ada koprolalia yaitu mengucapkan kata-kata kotor, ekolalia yaitu pengulangan kata-kata orang lain, dan palilalia yaitu pengulangan kata-kata sendiri. Selanjutnya ada karakteristik Tourette Syndrome. Asosiasi Tourette Amerika mendeskripsikan beberapa karakteristik dari Tourette Syndrome, antara lain yang pertama, tics dapat berubah dalam beberapa jenis, intensitas, dan lokasi. Yang kedua, tics sering meningkat dengan stres, kegembiraan, kecemasan, dan kelelahan. Yang ketiga, tics mungkin dapat disembunyikan, tetapi hanya bersifat sementara. Selanjutnya, tics dapat berkurang selama aktivitas yang tenang dan terfokus. Yang terakhir, tics dapat dipicu oleh dorongan firasat. Hal ini digambarkan sebagai sensasi sensorik atau mental. Sensasi tersebut dapat berkurang setelah tics dilepaskan. Contoh sensasi tersebut seperti perasaan terbakar di mata sebelum mata berkedip, gatal sebelum gerakan bahu, dan ketegangan di leher yang berkurang dengan meregangkan leher. Selanjutnya, ada ciri-ciri dari Tourette Syndrome. Pada sindrom ini, gejala utamanya adalah tics. Tics ini adalah gerakan atau vokalisasi yang mendadak dan berulang-ulang. Misalnya, individu tiba-tiba memukul kepala atau berteriak secara berulang. Gejala pada sindrom ini pun bervariasi, dari ringan hingga berat. Sehingga, tics pun diklasifikasikan menjadi tics berat dan tics sederhana, di mana tics sederhana melibatkan sedikit kelompok otot, seperti kedipan mata, sentakan kepala, batuk, menggonggong, dan aktivitas ringan yang lainnya. Sedangkan, tics berat melibatkan banyak kelompok otot, seperti mengendus barang, membungkuk, memutar badan, mengulang perkataan orang sekitar, mengeluarkan kata-kata kasar, dan aktivitas kompleks lainnya. Gejala-gejala tadi terjadi secara berulang-ulang, dan individu akan memiliki kesulitan dalam mengontrolnya. Penyebab dari Tourette Syndrome. Hingga saat ini, penyebab pasti dari sindrom ini masih belum diketahui. Namun, ada dugaan bahwa sindrom ini berkaitan dengan kelainan gen dari orang tua, kelainan pada zat kimia otak atau neurotransmitter, dan pada struktur atau fungsi basal ganglia yang merupakan bagian otak yang mengontrol gerak tubuh. Atau bisa juga gangguan yang dialami ibu selama masa kehamilan atau saat melahirkan, seperti stres saat masa kehamilan, proses melahirkan yang berlangsung lama, dan bayi lahir dengan berat badan di bawah normal. Baik, selanjutnya di sini ada treatment Tourette Syndrome. Nah, yaitu dengan menggunakan atau minum obat tertentu.
Seperti yang pertama ini ada obat antipsikotik. Nah, kelompok obat ini dapat membantu mengendalikan serangan tics. Namun, ada beberapa efek samping yang mungkin terjadi seperti kenaikan berat badan dan gerakan berulang yang tidak disengaja. Lalu yang kedua ada suntikan botulinum atau botox. Nah, ini adalah metode pengobatan yang menggunakan suntikan. Lalu bagian tubuh yang diberikan suntikan adalah otot yang bermasalah sehingga dapat membantu meringankan serangan tics motorik maupun vokal. Nah, yang ketiga ada obat ADHD. Stimulan seperti metilfenidat dan obat-obatan yang mengandung dextroamphetamine dapat membantu meningkatkan konsentrasi. Yang keempat, ada obat darah tinggi. Obat-obatan seperti klonidin dan guanfacin biasanya diresepkan bagi penderita yang juga memiliki tekanan darah tinggi. Nah, obat ini bisa membantu untuk mengendalikan gejala gangguan perilaku seperti amarah yang meledak-ledak. Biasanya, anak yang memiliki sindrom Tourette dan tics yang sedang kambuh bisa mengalami emosi yang tidak seimbang. Lalu yang terakhir ada obat antidepresan. Nah, Fluoxetine adalah obat yang dapat membantu mengendalikan gejala kesedihan, kecemasan, dan OCD. Bentuk obat ini ada beberapa macam, seperti kapsul, tablet, dan cair. Nah, beberapa orang dengan sindrom Tourette dapat membaik setelah menggunakan obat Topamax. Nah, Topamax ini adalah obat yang dapat digunakan untuk mengobati epilepsi. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kelompok kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.